saya Nikade Suwantari, nomor absen 2 dari kelas A1 Denpasar dari jurusan Bahasa dan Sastra Agama. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bila kalian sudah mengetahui apa itu Pancasila dan apa saja bagian-bagian dari Pancasila. Jadi, selanjutnya saya akan langsung membahas mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, simak terus videonya ya. Oke, untuk penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa menerapkannya dengan rajin menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing dan juga tekun menjalankan ajarannya. Adapun dengan tidak mengganggu seseorang yang sedang berdoa atau menjalankan ibadahnya, itu juga merupakan salah satu contoh penerapan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa video contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya ya. Penerapan sila pertama dalam Pancasila bisa kita lakukan dengan mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Seperti dalam video di atas, saya sedang mengaturkan canang sebagai bentuk rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan ini merupakan salah satu contoh aktualisasi nilai Pancasila dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui dalam umat Hindu, mengaturkan canang adalah kewajiban dalam menjalankan ibadah kita sebagai agama Hindu. Oke, itu dia tadi contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih yang bisa dibilang contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Dengan mempunyai rasa sopan santun kepada seseorang dan tidak semena-mena dengan seseorang, dan juga bisa saling tolong menolong ketika seseorang membutuhkan bantuan, itu bisa dikatakan sebagai contoh penerapan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan contoh real. Pada sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan yang dimana memiliki arti bahwa manusia memiliki derajat yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang berbudaya. Maka dari itu, penerapan dari sila kedua ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada manusia untuk bersikap adil. Setiap individu harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Berteman tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan status sosial. Dengan menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, memiliki tenggang rasa, dan tidak bersikap egois atau semena-mena. Kita harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran sesuai dengan keadilan. Penerapan sila kedua ini juga dapat diterapkan dengan membantu anggota keluarga seperti adik dalam belajar atau menyelesaikan tugasnya. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sifat gemar membantu orang lain yang merupakan ciri orang yang beradab. Hak ini sesuai dengan bunyi dari sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Jadi, dapat dipahami bahwa sila kedua ini mengajarkan kita pentingnya memiliki sifat yang adil terhadap sesama, tanpa membedakan seseorang itu berasal dari golongan atau suku apa. Dengan itu, maka akan terciptanya kehidupan yang seimbang di tengah keluarga ataupun masyarakat umum. Jadi, keadilan itu sangat penting untuk menciptakan keharmonisan kita sebagai manusia. Nah, itu dia tadi contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, sila keberapa teman-teman? Yap, betul sekali. Untuk selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa sih yang bisa kita ambil contoh untuk penerapan nilai Pancasila yang ketiga ini? Contohnya adalah dengan tidak membeda-bedakan teman dari suku dan golongan yang berbeda, serta bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, juga dengan bangga menjadi orang Indonesia dan rajin menggunakan produk Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh penerapan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Next, untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh video penerapan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi simak terus videonya ya. Sila ketiga ini dapat diterapkan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ciptakan suasana saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam, sehingga terciptanya kehidupan yang rukun antar masyarakat Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini memberikan kesempatan secara leluasa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Ya, tadi contoh penerapan dari sila ketiga. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sih yang bisa kita bilang sebagai contoh penerapan sila keempat ini? Adapun dengan musyawarah untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan juga memberikan saran pada saat diskusi, itu merupakan salah satu contoh penerapan dari sila keempat ini. Adapun berikut beberapa video dari penerapan sila keempat ini. Jadi, kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila keempat ini dapat diterapkan dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakannya sedikit pun, dan berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Oke, udah paham kan teman-teman mengenai penerapan dari sila keempat ini? Jadi yang terakhir, the last but not least, ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih yang bisa kita bilang contoh penerapan dari sila kelima ini? Dengan kita adil kepada sesama dan tidak membeda-bedakan, juga mendukung pemerataan baik itu di bidang pendidikan atau kesejahteraan untuk kita bersama, itu bisa dikatakan sebagai contoh penerapan dari sila kelima ini. Untuk selanjutnya ada contoh video yang akan saya tampilkan pada slide selanjutnya, jadi mohon ditonton. Penerapan sila kelima dalam Pancasila ini dapat kita terapkan dengan cara rajin belajar, karena merupakan perwujudan sikap suka bekerja keras dan rasa tanggung jawab, dan dengan membantu seseorang yang sedang terkena musibah dan menghibur orang tersebut
juga merupakan salah satu contoh dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu dia tadi untuk pembahasan mengenai sila kelima. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita bisa menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam berpikir, bertindak, maupun berperilaku, agar dapat menciptakan kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Nah, itu dia tadi pembahasan dari saya mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan ini kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih semua.